dalam Quran cuma diterangkan membasuh muka, membasuh tangan, kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kaki. Batas-batas mana yang harus dibasuh itu tidak dirinci dalam Al-Quran. Makanya kesempurnaan sekolah harus Quran dan hadis. Kalau ada orang yang mengatakan hadis itu nggak perlu, hanya Quran saja, berarti orang bodoh. Ya. Bukan Islam itu namanya. Kalau hanya menginginkan betul pada Al-Quran saja. Jadi semuanya dikerjakan sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu masalah harus disempurnakan. Maka saudara, walaupun di dalam Al-Hadis itu diterangkan wudhu itu ada hanya satu-satu, hanya 2-3 atau 3-3. Nah, untuk kesempurnaan kita ya, supaya kita mengerjakan yang cari sempurnanya wudhu itu, walaupun diperbolehkan satu-satu, tapi kalau wudhu cuma satu kadang-kadang kurang sempurna. Ya. Kita ngambil semuanya itu ibadah yang sempurna. Contoh membasuh tangan. Membasuh tangan lengan ini saudara, kalau di dalam hadis cukup sampai siku. Tapi ada keutamaan orang yang membasuh lengan ini sampai pada pangkal lengan itu. Karena sisa dari antara siku dan lengan itu nanti di hari kiamat akan bercahaya sebab kita sering dibasuh dengan air putih. Nah ini kesempatan saudara, kesempatan kita untuk memperbaiki cara wudhu kita yang benar bagaimana. Jangan kemudian itu diremehkan dan nanti menentukan kesempurnaan dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Jelas ya? Nah ini saudara, kalau belum sempurna kita mengaji, silakan saudara dikaji dulu. Ya. Belum lagi sempurnanya orang yang kan itu dijelaskan wa idza kanu junuban fatahharu. Ya. Nah pada saat kamu junub, bagaimana cara berpersuci? Ya. Nah ini saudara juga menentukan. Jangan sampai kita sholat kemudian junubnya tidak benar. Maka apa yang kita kerjakan dalam sholat tidak akan menjadi pahala buat kita masing-masing. Maka itu saudara, pertama kali ibadah ini diawali dengan wudhu kita. Mari kita koreksi wudhu kita, kesempurnaan wudhu kita betul-betul kita sempurna dengan cara wudhu. Kemudian diterangkan di dalam Al-Hadis juga diterangkan idza kunta ila sholati fardhifi wudu ya. Fastaqbala kiblati fakabir ya. Jadi ketika kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu kamu. Baru setelah sempurna wudu kamu, fa'aqbala, maka menghadapkan kiblati fakabir, maka baru kita melaksanakan takbir. Jadi awalnya dari hadis itu terangkan sempurnakanlah dulu wudu kamu. Baru setelah wudunya benar sesuai dengan Quran dan hadis, kemudian baru kamu menatap kiblat, angkat tanganmu, mengucapkan kalimat takbir. Nah ini sudah selesai masalah wudu, sudah selesai perbaiki. Kemudian masuk kepada masalah sholat. Nah sholat itu juga karena menentukan segala sesuatu, ya coba kita koreksi diri kita sholat ini. Apa kita sholat sudah betul-betul tumakninah betul? Atau kita belum sholat, belum merasakan khusyuk komunikasi dengan Allah? Karena di dalam Quran kan diterang, kalau kamu ingin berkomunikasi kepada Allah lewat sholat dan baca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin komunikasi dengan Allah, itu cukup dengan sholat dan baca Quran. Nah kalau kita tidak khusyuk membaca Qurannya, bagaimana kita bisa komunikasi dengan Allah? Maka khusyuk ini adalah ibadah hati. Jadi bagaimana caranya kita sholat itu bisa khusyuk? Nah, jangan memikirkan yang lainnya, jangan memikirkan hal-hal yang lainnya, tapi kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Kadang-kadang saudara, ya bukan di sini, sana di komplek Bojong sana ya. Ini sudah ada peringatan sholat. Sholat itu kan diawali dengan peringatan dulu, yaitu adzan, ya kan? Adzan. Nah, kemudian adzan masih diperingatkan lagi dengan qomat.
Tapi karena orang ini belum menghayati tentang makna masalah sholat itu, kadang-kadang panggilan sholat itu saudara tidak dibudis. Sehingga dia melakukan sholat itu pertama wudhunya juga kesusu, kemudian masuk kepada sholat juga kalau sholat dengan keburu-buru. Sholat tidak bisa sempurna. Dia waktu adzan tidak mempersiapkan. Kan kalau di dalam sabda Rawi sudah jelaskan saudara, pada waktu adzan berkumandang bersiaplah untuk wudhu. Ya. Wudhu sampai sempurna, semua kegiatan lapisan tangan kita yang harus disentuh air kita sentuh dengan air tersebut. Baru kita. Kadang-kadang saudara sudah adzan, umpet saja saudara, yang rumahnya dioper sana, kendaraannya dioper sana sini macam-macam. Nanti kalau sudah kompak baru bingung. Kalau sudah kompak waktu itu melihat TV, pas kebetulan TV-nya siarannya bagus, masih kompak. Sementara kalau sudah takbir berikhram, di sana sudah takbir imamnya. Nanti aja kan masih surat Al-Fatihah. Sampai kemudian dia pakai hadis kalau batasnya orang terakhir sholat itu iktidal. Nanti aja kalau sudah rukuk baru saya datang. Berarti tidak baca Al-Fatihah, kita sudah nggak baca Al-Fatihah, tidak membaca surat. Tahu-tahu langsung itu sah saudara, sah ayat Al-Qur'an bersama. Padahal saudara, tabiatnya orang, adabnya orang melaksanakan sholat itu, sholat secara jamaah itu diawali dengan mengikuti takbiratul ihramnya imam. Itu kesempurnaannya orang sholat. Adabnya orang sholat itu sholat secara berjamaah itu diusahakan bersamaan dengan takbiratul ihramnya seorang imam. Itu baru sholat yang sesuai dengan aturan, yang betul-betul menyadari betul fungsi dari sholat itu diikuti dengan takbiratul ihram. Kemudian khusyuk, kemudian dengan tumanina. Tumanina itu apa saudara? Yaitu seluruh raga itu berhenti pada saat suatu kegiatan ibadah. Kalau rukuk, ya semua tulang ros-rosnya ini lurus rukuk. Dan setelah itu baru mengerjakan bacaan, kemudian melanjutkan kegiatan yang lain. Ini jadi tanda-tanda kita melaksanakan sholat. Ini saudara, hal-hal yang mungkin bagi diri kita masing-masing adalah merupakan suatu kebiasaan. Tapi justru masalah sholat ini adalah menentukan dari segala sesuatu yang akan kita hadapi nanti. Kenapa begitu saudara? Kenapa begitu? Karena kita ini sudah dalam posisi orang semua amalan kita diterima oleh Allah. Karena kita hidup di dalam jamaah. Kalau kita tidak hidup dalam jamaah, tidak usah saya menasihatkan masalah itu. Karena tidak ada artinya walaupun mereka mengajarkan apapun juga. Tapi karena kita hidup di dalam jamaah ini, semua ibadah kita diterima oleh Allah, maka perbaiki semua amalan itu sebab kita di dalam wadah jamaah. Tapi luar nggak perlu saudara masuk sholat setino 1000 rakaat ya. Kalau hidup tidak di dalam jamaah ya tidak ada artinya sama sekali. Tapi kita yakin sebab kita ini hidup dalam jamaah, masa semua beribadah kita diterima oleh Allah. Maka disempurnakan segala sesuatu yang kita hadapkan oleh Allah. Karena yang dihisab itu orang jamaah saudara. Yang dihisab amalannya itu semuanya itu orang jamaah. Orang yang menetapi Quran hadis yang bertentu sama. Kalau orang tidak menetapi Quran hadis itu tidak ada hisaban yang semacam itu. Saudara tahu saudara? Di dalam Al-Quran jelaskan. Nanti pada suatu saat ada suatu hamba yang tertinggal masuk ke dalam neraka. Semuanya sudah saatnya masuk ke dalam surga. Mungkin ya bukan karena Allah lupa ya. Tidak kecauh, tidak kereken. Ada satu hamba yang berada di sudut neraka. Di sudut neraka. Diopres sulit sekali karena mungkin banyak bosan ya mungkin loh ya.
mungkin jadi jamaah tapi tidak ada dosanya. Apa ada ya? Buktinya ada. Buktinya ada. Kemudian diangkat oleh Allah pada suatu saat untuk dimasukkan ke dalam surga. Orang yang terakhir itu siapa orangnya? Yaitu orang yang mengetahui Quran hadis sahih. Bukan orang lain. Sehingga kesimpulannya saudara, segala sesuatu amal ibadah kita di dalam jamaah ini sudah sempurna, maka perbaiki dan sempurnakan semua ibadah, terutama ibadah sunnah. Kemudian waktu juga gitu saudara. Kalau sholat ini kita betul-betul waktu ini disempatkan, ya, bukan mencari kesempatan untuk sholat, ya. Di kantor itu misalnya punya kesempatan sholat misalnya 1 jam, misalnya istirahat 1 jam, pergunakan waktu 1 jam itu untuk sholat dulu. Kerjakan ibadah wajib, baru mengerjakan yang lain. Bukan mengerjakan kerjakan yang lain. Oh, ini ada waktu 5 menit, saya tak sholat dulu. Nah, ini belum menyempatkan ibadah utamanya, menghilangkan ibadah yang ya saudara. Ini yang semacam itu saya jelaskan saudara, karena kita disuruh mengkoreksi ibadah kita sebelum tahun ini, sebelum masuk tahun 2023. Nah, kita yang masuk tahun 2023 saudara, ada 2 hikmah yang harus kita petik dari kita bisa meneruskan hidup di tahun 2023. Yang pertama saudara, kita masih diberikan kesempatan untuk mentobati semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Dosa berapapun besarnya saudara, jangan punya perasaan pesimis, Allah tidak mengampuni. Dosanya sebesar apapun, kalau dia mau tobat kepada Allah, Allah lebih senang orang yang bertobat daripada orang yang membuat kesalahan tapi tidak tobat. Asal tobatnya dengan cara tobatnya nasuh, tobat lahir batin. Besarnya apapun juga saudara. Maka saudara, Bapak Imam sudah menasihati kepada para imam-imam daerah itu saudara. Kalau ada orang jamaah yang tobat, itu jangan sekali-kali dimarahi. Karena apa saudara? Orang yang salah itu sudah qadar. Orang melakukan kesalahan itu sudah qadarnya Allah, dia menjalani qadar jelek dari Allah. Maka kalau kita menghina orang yang di qadar jelek, berarti kita menghina qadar dari Allah. Tidak boleh sama sekali seorang jamaah menghina, mengejek orang yang salah, karena mereka sedang menjalankan qadar Allah. Jadi kalau ada orang salah, jangan dijelek-jelekan, jangan disalah-salahkan. Kalau bisa diberikan nasihat, diarahkan untuk tobat. Karena Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asar rabbukum barangkali. Itu keterangan maknanya pasti Allah akan mengampuni. Asar rabbukum ayyukafiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau kamu tobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, maka Allah pasti akan mengampuni kepada mereka yang tobat kepada Allah. Jadi kita diberikan kesempatan waktu yang longgar ini. Karena kita belum tahu ya saudara. Barangkali kita bisa masuk tahun 2003 pertengahan. Tidak sampai terakhir. Ya, maka kesempatan inilah dipergunakan untuk mentobat semua. Kalau saudara tidak sadar bahwa saudara melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan saudara? Banyak mengucapkan kalimat istighfar. Ya, mungkin saudara nggak sadar, saya ini pernah dosa apa ya di dalam dunia ini. Padahal saudara, kita merasakan setiap hari kita dosanya juga banyak. Kita melihat perempuan yang bukan mahram itu dosa. Begitu dia perempuan melihat laki-laki yang bukan mahram itu